Oke, ternyata hukum sedekah wajib. Qala dawa sabakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin ing atas iku tetep ing atas saben-saben wong Islam iku sedekah wajib sedekah. Faqala mongko matur sapa-sapa sahabat ya bunaya wahai Nabiullah fa illam yajid, kalau saya tidak menemukan apa yang saya sedekahkan. Qala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi yadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya'malu mergawe sapa abet biati kelawan tangane abet. Fayanfa'u mongko manfaati sapa abet nafsahu ing awak dhewe abet wa yatasaddaq lan nafkah sapa abet. Poin yang pertama perlu dicatat, hukum sedekah bagi setiap orang muslim itu wajib. Kemudian para sahabat berkata, ya bunayya fa illam yajid, kalau saya tidak menemukan apa yang saya sedekahkan, tak duwe rokok, tak duwe, maka kata Rasulullah, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa tasaddaq. Yang kamu kerjakan dengan tanganmu, yang bergawemu itu manfaat untuk dirimu, tidak meminta-minta, itu dinilai sedekah. Pak Tri kerja sedekah awak dhewe. Pak Zainal, Pak Salim, Pak Gunang Pasar, itu adalah nilai sedekah untuk diri kita sendiri. Perlu digarisbawahi perbedaan infak dan sedekah. Kalau infak itu dengan harta, kalau sedekah itu global, umum. Khususnya naruh Isa bukan Muslim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian para sahabat bertanya lagi, qalu fa illam yastati, kalau saya tidak mampu untuk bekerja. Qala dawu sapa kanjeng Nabi, yu'inu dal hajati malhuf, yu'inu nulungi sapa abad dal hajati ing wong kang duweni hajat malhuf kang susah atine. Kalau sampean bekerja nggak mampu, sampean masih ada kesempatan sedekah, yaitu menggembirakan orang yang sedang susah hatinya. Itu poin yang kedua. Yu'inul dzal hajati malhuf, kamu memberikan sebuah hajat bagi orang yang membutuhkan apa itu kegembiraan hatinya susah. Nyilih duit sampai sini, dari curhat sampai kayak masukan, sampai kayak usulan ngene, ikut dinilai sedekah. Kemudian sahabat tanya lagi, fa illam yajid, kalau saya tidak menemukan orang yang sedang susah, bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, fal ya'mur bil khairi wa bil ma'ruf, kamu memerintah kebaikan dan kebagusan, itu juga nilai sedekah. Sama nggak status. Jangan lupa sholawatan, jangan lupa baca Quran, jangan lupa sholat jamaah. Itu nilai sedekah. Kemudian qalu fa illam yaf'al, kalau saya tidak bisa seperti itu, gak iso nahi mungkar, gak iso amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Rasulullah, fal yumsik lahu anisyarri fa innahu sadaqah. Ini yang terakhir ini. Fal yumsik mongko becik ngeker sapa sira lahu marang khair anisyarri saking laku Allah fa innahu krana setune laku Allah iku sadaqatun sadaqah.
Ini sing terakhir iki. Nggih. Nek sing ket awal mang gak iso kabeh, sing terakhir sampean kei kesempatan mbek Kanjeng Nabi sedekah agar sampean gak berlaku jelek kepada orang lain, entah itu ucapan, ketikan status sing nyinggung perasaane orang, entah itu perilaku kita, akhlak kita yang tidak merugikan orang lain, itu dinilai sedekah. Bisa dipahami? Tak baleni sampean catet. Sampean ojo delok iki sampean bingung sampean. Sampean catet ae, sampean rungokno, sampean wasi kula. Sampean kok bingung sampean. Sik, kita kembali kepada yang awal. Hukum sedekah adalah wajib, oke, bagi setiap muslim. Kemudian para sahabat tanya, kalau saya tidak punya uang, nggak punya rokok, nggak punya kopi, bagaimana sedekahnya? Kata Rasulullah yang pertama, ya'malu biyadi fayanfa'u nafsahu fayatasaddaq. Kamu bekerja mencari nafkah yang halal untuk dirimu sendiri, manfaat untuk dirimu sendiri, nggak meminta-minta, itu dinilai sedekah. Yang pertama, poin pertama. Kalau itu nggak mampu, gak duwe kerjaan, pengangguran, kita masih ada poin yang kedua, yu'inu dzal hajati malhuf, menggembirakan orang yang sedang susah hatinya, atau memenuhi hajat orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sinul terno aku tuku bakso, amen. Tapi ya mbek ditukokno pisan rek, mosok terno tuku bakso nang parkiran ngenteni. Wis tukokno pisan. Njak tolong tukokno rokok, sampean budal. Budale sampean sedekah. Ono arek nge status galau, sampean komentari lapo galake ngopi rene lho. Nah iku sedekah. Ono nge status di WA gak dibales. Sampeyan komentar ae. Lapo rek. Biasa wong wedok. Wong wedok iku nek dipikir tambah ngado. Tapi nek dijarno tambah mo. Ya padha karo dunia. Dunia itu kalau kita kejar, maka akan menjauh. Kalau kita tinggalkan, maka akan mendekat. Syaratnya meninggalkan dunia untuk Allah. Angel, cuma kalau gak dipraktekkan gak akan pernah mencoba. Aku wis ndoleki wong sing maca status kono sing galau. Bagaimana ini? Gak ada yang sedih. Bagaimana saya mau sedekah ini? Kita punya poin yang ketiga. Fal ya'mur bil khairi au bil ma'ruf. Kita memerintahkan kepada kebaikan dan kepada yang ma'ruf, kebajikan yang baik dan perkara yang baik. Intinya masih ada poin-poin yang terus kita kejar. Ono kanca turu ayo rek tangi kaya adzan, kaya ngaji, kaya cawe jamaah iku sampean bentuk sedekah sampean. Iki barokah wong Islam. Kemudian kalau kita nggak mampu untuk memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf, fa illam yaf'al, kita nggak menemukan itu, kita nggak bisa lakukan itu, ada yang terakhir. Fal yumsik lahu anisyarri fa innahu shadaqatun. Kita menjaga diri kita menjaga ucapan kita menjaga ketikan status kita, entah itu di sosial media, kita menjaga tangan kita tidak untuk menyakiti orang lain. Itu bentuk sedekah kita setiap hari.
Mulane hati-hati nek nggawe status. Nggih. Tapi sing paling enak nggawe status iku dawuhne para habaib nggawe status. Kalau nak foto sak kata-katae kan ya. Iku nggawe status. Itu bentuk sedekah kita. Status isine galau. Jenenge menungso ya. Tapi ya mosok bendino galau ya. Menus-menus terus. Kebanyakan zaman sekarang itu nek ketika galau itu guys tapi nek seneng lali. Intinya gini loh, orang-orang yang galau buat status itu ingin diperhati. Mereka lupa kalau Allah itu menanti. Saat durunge curhat nang status, sampean curhat nang menungso. Status galau itu enggak akan memberikan kita jawaban. Cuma nafsu ae senengane ngono, pengin ngetokno kesusahane kita. Angel didik nafsu. Sebetulnya nafsu ini inginnya kita diperhatikan manusia, tapi kita lupa kalau Allah itu memperhatikan kita. Kon butuh apa khur, jaluk orang aku khur. Oh arek wedok aku yo cok. Jaluk nang menungso jaluk nang aku. Butuh pekerjaan jaluk nang aku, cok kayak status. Intinya para Al-Azhari ini jangan sampai kita mengadu kepada manusia. Tapi kalau kita manfaatkan dunia sosmed untuk kebaikan ya enggak apa-apa. Mohon info loker enggak apa-apa. Mohon info tolek mantu. Mohon info yang baik-baik, yang baik-baik. Karena setiap yang kita dilarang diucapkan itu juga dilarang diketik. Intinya saya mohon Santri Al-Azhari ini menjagalah ucapan kita, perilaku kita, ketikan status kita agar tidak menyakiti orang, dan itu bentuk sedekah kita. Karena kita wajib sedekah setiap hari tanpa modal, cukup menjaga perasaan orang lain. Karena percuma kita ibadah pada gawat Tuhan Allah tapi kita menyakiti orang lain, dan ibadah kita akan diberikan orang yang kita sakiti. Bisa dipahami? Ya. Hamba sholat tahajud, sholat duha, tapi senang nyakiti orang lain. Nanti pahala duha tahajud sampean dikekno sing wong sampean sakiti, sing sampean dolimi. Mulane hati-hati. Belajar ilmu agama ini bukan untuk menyalahkan orang lain, menyakiti, tapi untuk semakin kita tawadhu, semakin sayang, semakin cinta pada umat Kanjeng Nabi. Mulane wong belajar kok tambah sombong, keliru dalane. Karena hakikatnya belajar ilmu agama agar kita saling mencinta satu sama lain, menyayangi, mendoakan, tidak malah mengkafir-kafirkan. Nggih. Bisa dipahami? Apa poin pertama? Sedekah. Nomor 2 untuk menolong kesusahan. Terus Nomor 3 melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan. nggih, nomor 4. Menjaga lisan atau tangan. Dari 4 poin itu kita mengeluarkan uang? Nggak ada. Ana kanca ngelamun nang pojokan kamar, takoki lapo rek, bikin rabi. Ada pula. Kalau ada teman pengen cari kerjaan dibantu kayak status. Barangkali mohon info lowongan kerjaan, bantu teman. Nah itu sedekah. Jadi saya ingin Al-Azhari ini salinglah menolong-nolong. Kalau kita nggak bisa dengan uang, kita bisa dengan memanfaatkan sebenarnya sosmed. Kenapa kita disuruh untuk membantu? Karena kalau kita
sedang susah maka akan dibantu oleh Allah. Siapa yang ingin ketika kesusahan dibantu Allah, maka di dunia harus membantu manusia. Ya, timbal balik itu pasti ada. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita kerjakan pada orang lain akan kembali kepada diri kita. Hal jazaul ihsanu illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Intinya setan itu pingin kita itu berhenti menjadi orang dan juga setan ketika sudah nggak mampu membuat kita melakukan maksiat, itu akan membuat kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan tugas-tugas setan itu harus kalian pahami. Intinya gini, jangan berhenti berbuat kebaik, itu aja intinya. Poinnya di situ. Karena setan ingin kita berhenti berbuat kebaik. Kalau kita berhenti berbuat kebaikan, sebetulnya pondasinya dari kita sendiri. Kenapa saya berbuat baik? Karena nanti akan kembali kepada diri saya. Yeah. Kenapa saya dilarang berbuat buruk? Karena nanti akan kembali pada diri. Intinya berangkatnya dari situ, kepada diri sendiri. Kenapa saya mau adzan? Karena saya butuh pahala. Kenapa saya pujian? Karena butuh pahala. Kenapa saya baca Quran? Karena butuh pahala. Berangkatnya dari kita sendiri. Kita hitung-hitung diri kita. Kita hisap diri kita sendiri. Biar apa? Biar kita punya motivasi untuk diri sendiri. Jadi pahami? Ya, cuma 4 poin. Tanpa uang, cuma main perasaan kita kan ya. Main perasaan. Yang pertama kita butuh tenaga. Kalau kita nggak punya tenaga, cukup menggembirakan orang yang sedang susah. Kalau nomor 3, cukup memerintahkan kebaikan. Jangan lupa baca sholawat kayak status. Jangan lupa baca Quran. Zaman dari santri harus menjadi contoh bagi yang lain. Yang terakhir, menjaga untuk tidak berbuat buruk pada orang lain. Itu bentuk sedekah. Intinya dijaga ucapan kita, dijaga ketikan status kita, dijaga tangan kita. Hati kita juga dijaga, jangan sampai suudzon pada orang lain. Itu saja pengajiannya, semoga manfaat. Barokah. Al-Fatihah.